Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam terlebihnya terima wabarakatuh. kasih kepada Ibu Pitrawati selaku pembimbing mata kuliah tata kelola. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kelompok 3 kelas 24 S32. Di sini kelompok kami ada saya Renitas, ada Kak Andrian Effendi, ada Kak Okta Handiawan dan ada Kak Nurul Hidayat. Oke, langsung saja akan dijelaskan kepada Pak Nurul Hidayat. Kepada Pak Nurul dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 3 pada kesempatan kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tugas atau sebagai pengganti UAS mata kuliah tata kelola sistem informasi terkait pelaksanaan audit yang kami ambil judul tata kelola sistem informasi data DTKS Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan menggunakan sistem 6NG. Ya. Sebagai pendahuluan, tata kelola teknologi informasi atau IT governance merupakan serangkaian proses kebijakan struktur organisasi serta mekanisme pengendalian yang digunakan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan. Nah, kemudian di Desa Sri Mulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial melalui pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dalam menjalankan tugas tersebut, Desa Sri Mulyo memanfaatkan sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG sebagai sarana pengelolaan data masyarakat yang menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah. Nah, penggunaan sistem informasi di Desa Sri Mulyo menjadi satu tempat yang kami ambil untuk melakukan tugas penelitian atau audit dari sistem informasi tersebut. Dalam pelaksanaan audit ini, tata kelola sistem informasi ini kami gunakan framework COVID 4.1 atau Control Objectives for Information and Related Technology sebagai acuan penilaian COVID 4.1 merupakan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA dan banyak digunakan sebagai standar mengukur tingkat kematangan. Pada prosedur pelaksanaan audit itu sendiri dimulai dari perencanaan audit, kemudian studi pendahuluan, kemudian pengumpulan data, pemetaan dan evaluasi proses COVID 4.1, penilaian tingkat kematangan atau maturity level, analisis kesenjangan atau gap analysis, penyusunan rekomendasi perbaikan serta penyusunan laporan. Langkah-langkah analisis data, proses analisis data kuesioner sebagai berikut. Yang pertama adalah kuesioner management awareness. Yang kami lakukan adalah mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 18 responden. Terdiri dari kepala desa, perangkat desa, operator DTKS itu sendiri, RTEW, dan penerima manfaat atau KPM. Ya. Setelah setelah kemudian kuesioner didistribusikan kepada responden, kemudian kami melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel untuk masing-masing butir-butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Untuk kuesioner manajemen awareness sendiri terdapat 14 pertanyaan yang sudah kami rekap dalam Excel dengan contoh tabel berikut. Ya, kemudian setelah itu melakukan penjumlahan dengan sum untuk setiap butir-butir pertanyaan berdasarkan skala nilai. Hal ini untuk membuktikan bahwa jumlah pertanyaan atau jumlah jawaban dengan jumlah responden sama sebanyak 18 responden. Dan ini juga melakukan validasi dengan menjumlahkan jawaban yang ada dari responden dengan jumlah jawaban sehingga betul bahwa jawaban adalah 18 sama dengan jumlah responden. Kemudian selanjutnya adalah menghitung persentase untuk masing-masing skala jawaban dengan pembagi 18 untuk mengetahui pendistribusian jawaban di masing-masing skala.
seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian pada kesimpulan akhir di management awareness dengan menjumlahkan seluruh butir di masing-masing nilai low, middle, and high. Ya. Seperti pada tabel di bawah ini, ya, sehingga jumlah dari masing-masing jawaban contohnya seperti di bawah L atau kurang sebanyak 23 jawaban, M cukup 105 jawaban, kemudian H atau baik sebanyak 124 jawaban, sehingga jumlah jawaban total adalah 252 jawaban. Ini didapat dari 18 responden dikali dengan 14 pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat persentase akhir untuk low, middle, dan high. Ya. Dipresentasikan sehingga jumlah total jawaban dari 3 nilai tersebut menjadi 100%. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian tingkat kinerja, Detailed Control Objective atau DCO pada proses DS 11. Bobotan dari jawaban setiap butir pertanyaan, di mana L berbobot 1, M berbobot 2, dan H berbobot 3, seperti pada contoh tabel di bawah ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat grafik tingkat kinerja dengan fungsi chart pada Microsoft Excel dari 6 poin bidang pertanyaan, contohnya di kebutuhan bisnis, nilai kinerjanya 2,66 sekian didapat dari jumlah jawaban dikali dengan nilai pembobotan. Maka didapat nilai sebagai berikut seperti yang di tabel. Kemudian juga ditampilkan dalam bentuk chart atau diagram seperti pada contoh di bawah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kuesioner maturity level, mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang teridentifikasi sebanyak 18 responden, melakukan rekapitulasi hasil kuesioner Microsoft Excel untuk masing-masing butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Kalau tadi di manajemen awareness kita ada 14 pertanyaan, tapi di maturity level kita ada 12 pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel sehingga jumlah total per jawaban adalah 12. Ya. Menyusun persentase masing-masing butir pertanyaan dengan pembagi 18. Hal ini untuk menentukan bahwa nilai total atau persentase dari masing-masing jawaban 100%. Kemudian selanjutnya adalah melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang ada, harus 18 sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya memberikan bobot penilaian, di mana A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4, dan F sama dengan 5. Nah, pada rekapitulasi Excel kita langsung berikan angkanya, tidak pakai A dan B. Kemudian selanjutnya menghitung hasil pengkalian bobot dengan jawaban. Pada contoh, pada jawaban A atau dengan bobot 0, maka bobot dan jawabannya juga 0. Pada jawaban C, D atau D, kita mendapatkan 6 jawaban, sehingga ketika dikali pembobotan, maka hasilnya adalah 18 poin. Jadi rata-rata satu pertanyaan 3,67 poinnya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung rata-rata jawaban dengan pembagi 18. Tadi sudah disebutkan nilainya. Selanjutnya merekapitulasi distribusi jawaban responden, dibagi menjadi 2 poin, as is atau to be, yang masing-masing direkap dalam tabel, kemudian tabelnya digunakan untuk membuat grafik yang akan kita gunakan untuk menunjukkan tingkat nilai data yang sudah kita susun. Ya. Selanjutnya adalah menyusun data source untuk grafik pendistribusian jawaban responden seperti contoh tabel di bawah ini. Dijumlahkan pertanyaan-pertanyaan dari as is, kemudian juga to be, sehingga hasil akhirnya adalah as is untuk jawaban A itu 0, jawaban B itu 0, jawaban C itu 0, jawaban D itu 25,00, jawaban E itu 63,89, dan jawaban F 11,11. Itu untuk SS, dan untuk to be bisa kita lihat di tabel, sehingga data-data tersebut diambil untuk membuat grafik dari kuesioner maturity level. Kemudian yang selanjutnya menyusun data source untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan. Ya, di nilai-nilai yang tadi rata-rata dari jawaban dan pembobotan itu nilainya digenapkan. Nilai rata-rata 3,67, 3,89, 3,56 digenapkan menjadi 4, baik as is maupun to be-nya, sehingga grafik tingkat kematangannya sebagai berikut di bawah ini. Ya, semua hampir mendekati poin 4. Kemudian
Selanjutnya adalah menyusun data source untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan. Nah, grafiknya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Nah, yang selanjutnya adalah laporan analisis data. 4.1 laporan manajemen awareness. Yang pertama adalah analisis identifikasi risiko. Dilakukan dalam proses penilaian kinerja DCO diperoleh dari distribusi kuesioner 1 manajemen awareness yang dibagikan ke 18 responden. Responden yang dipilih adalah sesuai yang tadi kita sebutkan, kemudian direkap dalam Excel sehingga didapatkan jawaban dari 14 pertanyaan itu. Untuk jawaban low itu sebanyak 9,13%, middle itu 41,67%, dan high 49,21%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 9,13 responden menyatakan bahwa proses pengelolaan data di Desa Sri Mulyo masih rendah. Kemudian 41,67% responden menyatakan bahwa prosesnya sudah sedang, dan 49,21% responden menyatakan bahwa proses pengelolaan data sudah baik. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan analisis DCO untuk dapat mendeskripsikan secara jelas hasil pengelolaan data kuesioner 1 dalam menilai kinerja DCO pada proses DS11, maka dilakukan pengelompokan jawaban kuesioner 1. Nah, kemudian kita berikan tabel pemetaan bahwa jawaban low nilai kinerjanya adalah 1, tingkat kinerjanya kurang, medium nilai kinerja 2, tingkat kinerja sedang, high nilai kinerja 3, tingkat kinerja baik. Nah, dari tabel tingkat kinerja DCO pada proses DS11 di penggunaan sistem informasi di Desa Sri Mulyo, kita mendapatkan nilai dari masing-masing poin itu nilai kinerjanya di angka rata-rata 2, ya, sehingga tingkat kinerjanya sedang. Hanya di bagian backup dan restore data itu mendapatkan nilai kinerja 1,89 atau masih dikatakan masih kurang. Jadi kesimpulannya, rata-rata kinerja pemenuhan DCO DS11 pengelolaan data sebesar 2,62 dari nilai rata-rata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemenuhan kinerja masih cenderung sedang. Berikut adalah grafiknya, bisa dilihat teman-teman semua. Kemudian selanjutnya identifikasi aset, ancaman, dan dampak. Berikut adalah beberapa identifikasi ancaman terhadap keberadaan data. Salah satunya adalah bencana alam, kemudian juga gangguan yang disengaja, baik dari pihak internal maupun eksternal, kemudian gangguan utilitas umum, kerusakan peralatan dan sistem, gangguan keamanan teknologi informasi, serta gangguan lainnya. Nah, identifikasi kelemahan dari DCO, contohnya di poin 1, kebutuhan bisnis untuk manajemen data. Di Desa Sri Mulyo belum terdapat dokumentasi kebutuhan data DTKS yang lengkap dan terstandarisasi. Pengelolaan data masih bergantung pada pemahaman operator, sehingga dampak kegiatan institusi terkait data yang dikumpulkan dapat tidak sesuai kebutuhan program bantuan sosial, menyebabkan ketidakakuratan informasi penerima dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dan lain sebagainya sampai di poin ke-6. Kemudian selanjutnya identifikasi dampak kegiatan institusi. Nah, identifikasi dampak kegiatan institusi dapat disimpulkan bahwa rendahnya kontrol dalam pemenuhan DCO pada proses pengelola data DS11 akan berdampak negatif pada kurang optimalnya pemanfaatan data dan informasi DTKS dalam mendukung proses verifikasi, validasi, pemutakhiran data, serta pengambilan keputusan terkait program bantuan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian indikasi dari fenomena di atas adalah sebagai berikut. Salah satu contohnya ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data DTKS yang mengakibatkan proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data masyarakat menjadi kurang optimal, dan lain sebagainya. Kemudian di 4.2 laporan maturity level, analisis kuesioner 2 dilakukan untuk menilai kinerja maturity level dengan mendistribusikan kuesioner kepada 18 responden. Nah, ini hasilnya tadi sudah kita berikan juga contohnya di atas, dengan kesimpulan bahwa 63,89% responden memberikan jawaban E atas pernyataan yang berorientasi pada masa saat ini atau as is, dan 59,26% responden menjawab E juga untuk pernyataan yang berorientasi pada masa depan atau to be. Berikut adalah tabel atau grafiknya. Nah, pola kecerundungannya dapat kita lihat jelas pada gambar di atas, di mana posisi tertinggi kurva as is lebih dekat pada jawaban E, juga dengan kurva pada
juga terletak pada jawaban E. Nah, kemudian pemetaan tingkat maturity proses DS11 tadi seperti yang di tabel, cuma hanya di bagian TA yang pemetaan, maka rata-rata maturity level saat nilai rata-rata maturity level yang kedua nilai tersebut berada pada level 4, yaitu manage and measurable. Hal ini menunjukkan bahwa proses DS11 telah dilakukan dan diukur dengan baik serta mendekati proses yang diharapkan. Walaupun ada nilai kesenjangan yang relatif kecil yaitu 0,07, menunjukkan bahwa hanya diperlukan beberapa penyempurnaan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih optimal. Hal ini dapat terlihat jelas pada grafik di gambar di bawah ini. Ya. Itu kemudian selanjutnya mungkin di strategi pencapaian maturity level dan lainnya akan disampaikan oleh selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nurul Hidayat dan akan dilanjutkan kepada saya Renita. Untuk bagian kelima yaitu strategi pencapaian maturity level. Penetapan strategi pencapaian maturity kematangan diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan kematangan merupakan proses alamiah dalam proses perbaikan serta merupakan proses pembelajaran di mana setiap tahapan kematangan harus dilalui dan seterusnya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan strategi pencapaian perbaikan proses DS11 dengan menciptakan sasaran yang diperlukan dengan cara sebagai berikut. A. Atribut dengan tingkat kematangan as is 3 mendapat prioritas utama untuk dilakukan langkah perbaikan mencapai tingkat kematangan 4 titik atribut yang dimaksud berturut-turut sesuai prioritas adalah PS4, PSP, AC, SE, RA, dan GSM, dan seterusnya. Oke, mungkin akan dilanjutkan kepada teman yang lainnya, kepada Kak Okta Handiawan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mbak Renita. Saya akan melanjutkan tentang bab 6, yaitu perencanaan usulan tindakan perbaikan dan perencanaan indikator dan target tingkat kinerja. Perencanaan dilakukan untuk perbaikan-perbaikan sistem informasi akademik pada domain pengelola data DSII, DS11, dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan oleh perguruan tinggi. 6.1, yaitu perencanaan usulan tindakan perbaikan. Perencanaan usulan tindakan perbaikan diperoleh dari hasil tahapan analisis untuk menjadi pertimbangan utama dalam mendefinisikan perancangan. Untuk dapat memberikan suatu usulan tindakan perbaikan berikut ini, ada beberapa hal yang penting dalam analisis, yaitu poin pertama adalah pada analisis manajemen averages telah diperoleh data bahwa adanya kepedulian institusi tentang dampak negatif suatu resiko bila proses pengelolaan data DS tidak dikelola dengan baik dan juga diidentifikasinya adanya kelemahan kontrol terutama pada pemenuhan detail kontrol objektifis DCO pada domain pengelola data. Yang kedua, pada analisis manual level telah diperoleh data kematangan yang saat ini as is maupun yang diharapkan atau to be, serta penetapan strategi pencapaian kematangan yang diperlukan, yang dipandang efektif dalam rangka proses pematangan yang diharapkan. Selanjutnya 6.2, yaitu perencanaan usulan indikator dan target tingkat kinerja. Perencanaan usulan indikator dan target tingkat kinerja dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yaitu pencapaian tingkat kematangan 4. Pada kelompok ini, proses pematangan atribut bergerak tumbuh dari tingkat kematangan 3 menuju tingkat kematangan 4. Pada proses pematangan ini melibatkan atribut PSP, AC, ST, RA, dan GMS. Dan poin selanjutnya yaitu poin 2, yaitu pencapaian tingkat kematangan 5. Pada kelompok ini, proses pematangan atribut bergerak tumbuh dari tingkat kematangan 4 ke tingkat kematangan 5. Pada proses kematangan ini melibatkan atribut TA. Oke, terima kasih kepada Kak Selanjutnya, Andrian, kepada Kak Okta Handiawan, dan akan dilanjutkan ya, kepada Kak Andrian Effendi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Renita. Saya akan melanjutkan ke bab 7 ya, rekomendasi solusi.
Untuk 7.0 rekomendasi solusi usulan tindakan perbaikan. Rekomendasi susulan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan pencapaian tingkat kematangan. Masing-masing atribut berikut ini adalah rekomendasi solusi usulan tindakan perbaikan untuk mencapai tingkat kematangan. Seperti tabel tersebut, atributnya ada awareness, community AC, communication AC, atau AC. Untuk pencapaiannya kematangannya sudah tertera di tabel tersebut. Untuk pencapaian tingkat kematangannya, yang kelima juga sudah ada. eh, untuk selanjutnya Policy Standards and Products atau PSPs, Produres. Untuk menitik beratkan pada penanganan keamanan manajemen data walaupun masih dilakukan atas inisiatif untuk pencapaian tingkat kematangan 4 ya. Untuk pencapaian kematangan kelima itu aktivitas dasar dalam pengelolaan data seperti proses backup atau restorasi dan penghapusan media. Eh, untuk selanjutnya tools and automation atau TA. Untuk pencapaian tingkat eh, pencapaian kematangan empatnya tidak ada. Untuk pencapaian kematangan 5 menitipkan pada menitik beratkan pada rencana pengelolaan tools standar untuk melakukan ot- otomasi dalam sistem pengolahan data. Bentuknya pengadaan tools, ada backup atau restorasi, pengadaan penghapusan peralatan media. Untuk skill and expertise atau SE, eh, sebagai berikut sudah ada tertera dalam kolom. Jadi kita untuk selanjutnya response and accountability menitik beratkan pada tag tanggung jawab manajemen data secara informal telah diterapkan oleh perorangan bila terjadi permasalahan terkait dengan manajemen data. Untuk pencapaian tingkat kematangan limanya, menitik beratkan pada pemberatan dan penanggung manajemen data. Bentuk kegiatannya ditetapkan peran tanggung jawab manajemen data. Untuk selanjutnya ditetapkan pihak melakukan kendali keamanan data. Untuk goal setting and measurement atau GSM, untuk titik kematangan keempat menitikan pada aktivitas pengawasan terhadap manajemen data walaupun belum secara konsisten, terutama pada aktivitas penting seperti backup. Untuk eh, pencapaian tingkat kematangan 5 menitik beratkan pada tujuan dan pengukuran dalam pengelolaan data. Bentuk kegiatannya menetapkan tujuan pengelolaan data, menetapkan bentuk pengukuran aktivitas pengelolaan data, melakukan evaluasi ke tercapaian tujuan bisnis. Untuk selanjutnya 7,2 rekomendasi solusi indikator dan target tingkat kinerja. Rekomendasi solusi indikator dan target tingkat kinerja dilakukan sebagai tindak lanjut dan usulan tindakan perbaikan. Hal ini dilakukan mengukur tingkat capaian dan mengevaluasi kegiatan perbaikan pengolahan data yang diharapkan di masa mendatang. Eh, Seperti ini activity code-nya. eh, Proses dalam indikator pengukuran evaluasi perbaikan proses DS11. Tujuan activities goals merupakan keberhasilan bagi tercapainya tujuan teknologi informasi. Tujuan aktivitas dapat dipandang secara kritikal, sukses faktor CSF dan proses DS11 yang meliputi kegiatan. Yang pertama melakukan backup, yang kedua mengelola penyimpanan data, yang ketiga melakukan penghapusan data dan peralatan secara aman. Oke, Key Performance Indicator atau KPI untuk dapat menilai atau mengukur seberapa baik aktivitas di atas telah dilaksanakan. Indikator penilaian KPI.
Antara lain frekuensi terhadap menguji backup media. Kedua, yang B, waktu rata-rata restorasi data. Untuk selanjutnya, hasil penilaian bongkar KPI akan menunjang keberhasilan tujuan proses, yaitu memelihara kelengkapan, akurasi, validitas atau aksesibilitas yang dapat disimpan, yang B, mengamankan data secara penghapusan, yang C, mengelola menyimpan secara efektif. Selanjutnya PKGI dilakukan penilaian keberhasilan tujuan proses dengan indikator sebagai berikut. Hasil penilaian PKGI akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan teknologi informasi. Ada tiga: mengoptimalkan dan memastikan informasi. Yang ketiga, memastikan kepatuhan teknologi. Selanjutnya, ITKGI dilakukan untuk menilai keberhasilan dalam tujuan teknologi informasi, yaitu ada kejadian ketidakmampuan untuk memulihkan data kritis untuk proses kegiatan institusi. Yang kedua, kepuasan pelanggan terhadap ketersediaan data. Yang ketiga, insiden ketidakpatuhan pada hukum diakibatkan permasalahan manajemen penyimpanan. Untuk selanjutnya, indikator target tingkat kinerja. Dari unsur ada KPI dan KGI. Indikatornya sebagai berikut. Untuk keterangannya, frekuensi terhadap penguji backup media. Pada media, prinsipnya semakin sering melakukan pengajuan backup, media akan semakin memberikan kepastian bahwa media dapat dibaca dengan kriteria integritas data dapat dipenuhi. Namun, untuk menentukan standar minimal penguji suatu backup media dilakukan secara periodik sebanyak 2 kali dalam sebulan. Hal ini karena pertimbangan beberapa, antara lain kepastian. Yang pertama, kepastian terpenuhi target keberhasilan proses. Yang kedua, tingkat risiko terhadap keberadaan data yang tersimpan. Yang ketiga, kepastian akan kebenaran data backup yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Keempat, kemampuan sumber daya teknologi informasi untuk melakukan penguji terhadap media backup. Yang kelima, tercapainya standar layanan teknologi informasi terkait dengan tingkat kendala operasional layanan untuk mendukung proses kegiatan pengelolaan data. B, waktu rata-rata restorasi data. Pada prinsip, semakin cepat proses restorasi dapat dilakukan, maka proses pemulihan data akibat suatu kejadian bencana atau gangguan dapat dilakukan secara cepat pula, sehingga tidak sampai mengganggu layanan sistem informasi akademik secara signifikan karena masih dalam ambang toleran yang bisa diterima. Yang C, persentase restorasi yang data yang berhasil. Penentuan target tingkat kinerja persentase restorasi data minimal 90% dengan beberapa pertimbangan berikut. 1, kebutuhan. 2, penguji terhadap proses restorasi. Yang ketiga, adanya kemungkinan risiko yang mengancam keberadaan data. Yang D, jumlah insiden data sensitif dapat diakses setelah media dihapus. Target tingkat kinerja tentang jumlah insiden data sensitif diakses secara media dihapus adalah 0 dengan pertimbangan berikut. Yang E, jumlah downtime yang disebabkan kapasitas penyimpanan yang tidak mencukupi. Penentuan target tingkat kinerja terhadap indikator tersebut bernilai 0 atau diharapkan tidak akan terjadi dengan pertimbangan hal-hal berikut. Yang pertama, kapasitas penyimpanan yang dimiliki institut dipandang telah dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara onsite ataupun offsite. Untuk kedua, kebutuhan institusi untuk memastikan keberlangsungan layanan data untuk menunjang aktivitas institusi atau zero incident. Dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi perbaikan dan indikator pencapaian yang diinginkan, maka model tata kelola tersebut diwujudkan dalam bentuk usulan kebijakan institut dalam pengelolaan data.
dan prosedur utama dalam mengelola data yang diperlukan untuk petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat praktis dan deskriptif untuk dapat dilaksanakan di lapangan. Oke, Nah, terima kasih kepada Kak Andrian dan teman-teman kelompok kami, kelompok satu. Oke, untuk materi kami cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang atau yang benar, saya kelompok 3. atau kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.